Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat laut dan sahabat siber yang ada di Kabupaten Magetan dan seluruh Indonesia. Kebetulan pagi ini kita bersama dengan Mas Suparno. Kalau kita bilang Mas ya Mas, kakak ya kakak, guru ya guru, dan semuanya ada di sini. Tapi nanti lebih baiknya kita nanti bercerita lah bagaimana Mas Parno perjalanan hidupnya sedikit aja, sehingga nanti masyarakat Magetan bisa menjadi apa ya, talaudan bagi mereka yang bagaimana sih guru sebenarnya, bagaimana liku-likunya, sehingga Mas Parno beberapa tahun lalu juga mendapatkan piagam penghargaan guru terbaik ya, guru penggerak, guru berprestasi, dan sekarang pembina guru penggerak atau apa? Sekarang saya fasilitator. Fasilitator. Tapi pernah juga sebagai pengajar praktek. Itu saya sebagai ketua pengajar praktek. Tapi sebelum kita lanjut, kita selamat dulu. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Agus. Ini. Ya. Terima kasih dengan waktunya Mas Parno itu yang luar biasa. Walaupun kita berada di ini tidak tahu nih di mana, yang jelas di Magetan. Saya sangat bersyukur beberapa bulan saya pengen sekali ngobrol dengan Mas Parno. Dan sebenarnya itu bukan hanya beberapa bulan, ada beberapa tahun di saat Mas Parno itu di pendopo bersama teman-teman yang menggiat buku. Oh iya, waktu itu. Tapi saya diam aja. Bagaimana saya harus mendapatkan atau memperoleh info dari Mas Parno. Mungkin Mas Parno bisa dijelaskan sejauh mana perjuangan jenengan. Kita tahu ya, seumuran jenengan ini seumuran ibaratnya mateng. Tinggal panennya mateng, tinggal makan itu ya. Yang jelas perjuangan itu tidak mudah. Dan butuh pengorbanan. Mulai kecil, SD, SMP, SMA, dan sekarang menjadi sosok yang luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan ke seluruh pemirsa. Jadi saya itu dilahirkan di sebuah desa kecil. Bapak saya seorang petani, ibu saya seorang pedagang. Gitu. Pada saat itu orang yang ekonominya baik itu bisa dihitung dengan jari. Waktu itu? Ya. Termasuk keluarga saya. Pagi bisa sarapan dengan nasi pecel itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Bisa sarapan itu? Iya, dengan nasi pecel itu aja. Harganya Rp25 pada saat itu. Itu Bapak Ibu petani? Iya, Bapak Ibu saya petani, tapi saya kalau sekolah kan ibu saya tidak sempat masak. Jadi beli. Uang sakunya ya Rp25 itu untuk sarapan. Itu waktu SD? Waktu SD. Di SD mana itu? Pojok Sari 1. Pojok Sari Sukomoro ini? Ya. Jadi maksud saya gini, Allah untuk tidak pernah salah untuk menempatkan hambanya pada posisi yang sekarang. Sekarang itu bisa dalam arti pada saat dulu itu ya, pada saat itu Allah tidak pernah salah mendidik hambanya, meletakkan hambanya pada posisi yang sekarang. Itu sejatinya adalah untuk mendidik agar suatu saat nanti menjadi bagaimana, seperti itu. Berarti Pak Parno sangat percaya dengan proses ya? Iya, betul. Dan proses tidak membohongi hasilnya. Iya, betul. Jadi SD, SMP-nya di mana? SMP saya di SMP 1 Mauspati. Pada saat itu saya ke sekolah itu juga naik sepeda. SMP 1 Mauspati yang dekat lapangan itu? Iya, Keraton itu. Keraton itu. Itu saat itu ya SMP terbaik. Waktu itu SMP terbaik? Di Mauspati ya. Di Mauspati atau kalau di Magetan itu ada SMP 1. Sampai sekarang itu ya setingkat. Jadi gini, SMP 1 Mauspati itu berarti termasuk SMP tua ya? Iya, itu. Sama SMP 1 Magetan tua mana? Tua Magetan. Tapi sama juga. Iya, setelah mungkin yang seimbang dengan itu adalah SMP 1 Kardanan. Itu SMP 1 Kardanan, SMP 1 Mauspati, dan SMP 1 Magetan. Yang tertua Magetan. Naik sepeda 7 kilo. Sepeda saya bukan baik, tapi sepeda unta itu. Sepeda besar itu. Iya, sepeda unta itu. Tapi dari kecil apa Mas Parno bercita-cita jadi guru? Iya. Aslinya gini. Aslinya
saya mendengar istilah cita-cita itu ketika kelas 1 SD. Saya ditanya oleh kakak saya ya, no, besok pengen jadi apa? Saya jawaban saya pengen jadi dokter gitu. Dokter? Iya dokter. Oh nggak ada dokter hitam kayak gitu, nggak ada gitu. Akhirnya saya, wah nggak boleh ya dokter kulitnya hitam gitu. Kalau gitu aku pengen jadi guru. Gitu. Ya langsung gitu ya? Iya. Habis dokter guru. Alternatif kedua balik guru. Iya. Itu. Terus lanjut. Alhamdulillah itu apa namanya, istilahnya harapan itu ya, harapan. Itu dilanjutkan anak saya yang kecil itu kuliahnya di kedokteran gigi. Sampai sekarang? Benar, ya. Sudah lulus? Belum, semester 6. Yang anak kecil cewek? Ya. Oh, ya. Yang ada di foto itu? Ya. Itu di UNER itu. Ya. Sebelum dilanjutkan. Lanjutkan harapan. Kuliah kedokteran itu tidak murah. Iya. Tapi harus cerdas juga. Iya, betul. Dan kebetulan Pak Mas Patron di sana. Iya. Terus lanjut. Ya. Pada saat itu saya tidak berpikir biaya tentang. Untuk anak sekolah itu? Bukan saya sendiri ya. Saya bercita-cita ingin jadi dokter. Masih bercita-cita itu ya. Iya, karena kecil. Tidak Apa nggak berpikir katanya makan sedikit aja sudah syukur? Iya, tapi kan anak kelas SD kelas 1 itu kan tidak gagas itu ya? Enggak gagas. Tentang ekonomi orang tua enggak gagas itu. Bahagia saja kondisinya itu ya. Ya. Sehingga cita-cita saja apa saja boleh. Ya. Sekarang juga boleh loh. Boleh. Harapan, mimpi. Oke. Impian. Ya. Habis itu enggak gagas yang penting jadi guru. Iya. Bisa jadi SMP-nya. Ya, jadi guru saya habis SMP. Jadi saya selalu berdoa. Saya alhamdulillah sejak kecil itu diberi pemahaman agama yang baik, diberi hidayah yang baik, sehingga kelas 3 itu saya sudah tertib sholat 5 waktu. Kelas 3 SD? Iya, kemudian berpuasa itu, berpuasa enggak kuat, kelas 3 enggak kuat. Karena gini, saat itu ya lucu ya, puasa itu saya kira menelan ludah itu enggak boleh. Akhirnya saya terus selalu itu kalau ada. Akhirnya waduh saya enggak kuat bawa aku. Tapi orang tua memang mendidik bener soal agama ya? Kalau orang tua saya itu umum ya, jadi memberikan kemerdekaan yang sebaik-baiknya. Tapi tentang pendidikan bagus, karena kakek saya itu dulu ya pada zaman itu sudah sekolah kakek saya. Kakek saya. Nah, kakek saya itu anaknya Mbah Lurah. Mbah Lurah Pojok Sari dulu. Mbah Lurah Bulu, ibu dari Bulu. Terus kalau bapak itu ya Mbah Lurah Pojok Sari. Bapak. Itu mbahnya Lurah. Oh, berarti rata-rata sudah keturunan. Ya, jadi memiliki pandangan, kakek saya memiliki pandangan yang baik tentang pendidikan. Anak-anaknya disekolahkan semua. Nanti ibu saya itu karena anaknya banyak ya, diberi tugas untuk gini. Jadi gurunya itu menyampaikan kepada kakek saya, Mbah, putrane niki pinter, dipun sekolahane malih nggih melanjutkan sekolah ngoten. Mboten Mas Guru, wong sapi niku kathah ken ngrencangi ngarit mawon. Itu ibu sampean? Iya, ibu saya. Itu ibu sampean bilang gitu, tapi mbahnya harus sekolah? Bukan gitu. Pak gurunya ibu saya. Pak gurunya ibu sampean menyampaikan kepada mbah saya. Mbah. Ya. Mbah, niki putrane niki pinter, kersane melanjutkan malih nggih sekolah datang Magetan. Mboten Mas Guru, anu amargi sapinipun niku kathah kersane ngrencangi ngarit. Terus akhirnya? Mbah saya itu sebenarnya kaya pada saat itu. Mbah saya. Kaya ya? Iya, kaya. Kalau memang dulu, kalau zaman dulu lurah pasti kaya. Anaknya Mbah Lurah. Mbah Lurah kan mau gak mau kan? Ya. Kalau orang cerita lurah kaya itu kan punya daerah loh. Iya. Itu ya kayak tanah juga ya? Iya, alhamdulillah. Itu sampai tipe saya itu tipe buyut ya. Buyut juga? Ya, saya tipe buyut itu saya dapatkan warisan yang saya tempati itu seluas
2.300 meter persegi. Itu berapa hektar kalau dulu itu? Ya enggak ada itu berarti yang di rumah 4 hektar itu. Di seputaran rumah itu? Iya, yang saya tambah. Belakang samping itu. Udah biasa. 1/4 hektar tipe buyut. 1/4 hektar tipe buyut loh. Iya, cari tanah 1/4 hektar udah susah loh sekarang. Iya, sudah. Tanamnya apa? Jeruk. Tanam jeruk ada, alpukat, ketela, tapi karena saya sebagai guru seperti ini tidak. Tapi kan bisa. Di sekitar rumah. Iya, tidak bisa maksimal. Pulang pergi, pulang sekolah, ibu sudah capek. Jadi saya kalau pulang sampai rumah itu sudah jam 14.30 itu sudah capek. Makan, istirahat, nanti bangun jam 4, sholat asar. Ibu kegiatannya? Ibu guru. Guru juga? Ya. Gimana? Ya, sampai 1 Komoro. Oh, ya. Teman masuk kaki. Iya. Guru apa? Itu guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Nah, kenalan ibu gimana? Teman kuliah? Temannya teman saya. Dijodohkan? Belum? Dijodohkan? Tidak. Katanya temannya teman sampai ya? Temannya teman saya tahu. Teman sampai laki-laki? Teman saya perempuan. Perempuan punya teman itu? Iya. Dikenali? Tidak. Atau kenalan sendiri? Tidak, kenalan sendiri. Tahun berapa nikah? Nikah tahun 1994. Oh, 94. Iya, 94. Berarti 95 anak keluar dong? Iya, 95 anak saya. Yang anak pertama laki-laki? Iya, laki-laki. Sekarang itu? Usaha sound system. Di pojok sana? Ya di sekitar pojok sari, Lembean. Kenapa nggak cerita kalau punya sound system? Kalau cerita saya tanggap dong. Oh iya. Boleh. Oh, saya sering punya kegiatan. Kalau punya kan enak. Iya. Mau harga segini masak ini loh makan. Iya, siap. Sekali kita promosi ya. Iya, siap. Kalau pinjam sound system bukan pinjam sewa di tempatnya Pak Karno di pojok sari datang aja. Dengan harga ini nanti. Oke, lanjut dari SMP tadi. Ya, SMP ke. Saya berdoa ya. Ya Allah, bosok bahasa Indonesia. Ya. Berilah saya bisa sekolah di SPG. Itu pasti itu berdoa gitu terus. Enggak, saya di kelas 1 SMP. Itu saya berdoa, ya Allah, berilah saya nanti bisa sekolah di SPG Negeri 1 Magetan. Ya gitu. Ketika di SD juga gitu. Saya memiliki kesadaran kelas 5. Kelas 5 itu saya sudah berdoa, ya Allah, berilah saya besok bisa sekolah di SMP 1 Mospati. Jadi doa itu jangan dadak. Tidak lama sudah berdoa. Itu nanti akan punya impian gitu. Impiannya ini yang nanti menginspirasi untuk belajar keras. Ya. Seperti itu saya lanjutkan. Ketika saya SMP kelas 1 saya sudah berdoa. Kelas 2 ya iya, kelas 3 ya doa terus itu. Akhirnya diterima di SPG Negeri 1 Magetan. Saat itu tidak mudah. SPG itu sekolah pendidikan guru. Saat itu tidak mudah bisa sekolah di SPG negeri. SPG itu kok kelas sama dengan SMA ya? Iya, setingkat. Ya. Tapi kalau ibaratnya grade-nya itu masih tinggi SPG. Iya, jadi SPG. Banyak yang ingin sekolah di SPG daripada yang ke SMA, karena lulusan SPG itu nanti sudah bisa menjadi guru. Teman saya sudah menjadi guru banyak. Lulusan SPG. Ya. Nah, ketika saya di SPG kelas 2, itu pada saat itu pengangkatan guru itu kok sulit gitu. Pengangkatan guru sulit. Kemudian saya ingin melanjutkan ke IKIP saja. IKIP. Nah, ke IKIP Surabaya. Ya. Saya juga berdoa mulai kelas 2 itu saya berdoa, ya Allah. Tadinya saya minta izin pada bapak saya. Ya. Pak, besok saya pengen melanjutkan kuliah boleh enggak gitu. Bahasa Indonesia tapi materi bahasa Jawa. Ya. Pak, besok aku tak sekolah neh ya gitu. Bahasa Jawa nih. Ya. Iya, neng yo pikiran dhewe kemampuane bapak sak piro. Jadi beliau tidak melarang atau tidak menyuruh ya, tapi itu kata-katanya itu menurut saya bijaksana sekali ya. Orang tua bijaksana sekali. Jadi kan kira-kira pikiran dewe gitu. Akhirnya saya tidak mengambil S1, saya mengambil D3 saja. Ya, yang pada saat itu terkenal D1, D2, D3 itu nanti kalau sudah lulus itu mendapatkan penempatan dari kampus. Itu
Akhirnya saya diterima di D3. D3 saya istikharah jurusan apa itu. Saya tadinya pengen ngambil sastra Jawa. Memang saya mengambil sastra Jawa. Pilihan pertama. Pilihan kedua deh. Pilihan kedua saya sastra Jawa. Pilihan pertama bimbingan konseling. Sastra Jawa itu saya pengen jadi ketoprak. Ya, ketoprak. Masih rame ketoprak. Saat itu toprak bagus sekali di TV. Ada ketoprak saya sandiwara apa sayembara itu. Ketoprak sayembara itu bagus sekali, orang-orang pada saat itu tuh, kalau habis maghrib itu menonton TV ketoprak sayembara. Saya terinspirasi itu. Kuliah akhirnya diterima pilihan pertama. Saya istikharah apakah nanti saya ngambil jurusan apa, terus di mana, istikharah. Saya akhirnya melihat jurusan bimbingan konseling itu, saya sudah berangkat mendaftar di UNER. Pendaftarannya di UNER pada saat itu. Ya. Tapi saya milihnya di IKIP. Tapi pendaftarnya di ada informasi baru membuka jurusan ini D3 gitu. Bimbingan konseling. Ya, aku tertarik itu. Karena diterima. Gitu. Terus penempatan pertama waktu jadi guru di mana? Saya di SMP 2 Kawedanan. Umur berapa itu? Ya, umur 27. Belum nikah? Belum. Berarti 27 belum nikah, termasuk nikahnya agak lambat dikit. Nikahnya 28. Umur 28. Ya, kenalan kerja setahun, gaya wis kerja. Saya itu enggak gini, saya itu prinsip saya segera menikah. Iya, segera menikah agar apa? Agar saya nanti tidak ada gengsi-gengsian untuk melakukan apa saja yang baik, kalau yang sudah halal. Iya. Iya. Jadi tidak malu. Berarti dibalik sekarang ya. Iya, gimana? Kadang nek sing wis nikah males. Iya. Kalau sama enggak. Nikah sih enggak isin. Enggak isin. Dibujuk kan. Dibujuk ya. Kerja apa saja enggak malu. Kalau masih bujangan tuh kadang gengsi, ngarit gengsi. Enggak. Saya sampai Kawedanan sampai 2. Berapa tahun? Ya, 25 tahun. Di situ? Iya. Guru? Iya, guru. Enggak jenuh? Ya, habis gimana memang seperti itu. Berarti 25 tahun itu dengan berganti-ganti kepala sekolah? Iya. Siapa kepala sekolah yang paling berkesan? Yang paling berkesan yang pertama Pak Sumiran. Almarhum. Ya, sudah almarhum. Kemudian Pak Warno. Kalau yang paling berkesan itu ya Pak Supriyon. Pak Supriyono? Iya, kepala sekolah yang mempromosikan saya sebagai kepala sekolah. Menurut saya beliau yang kepala sekolah yang memandang saya secara objektif, melihat, secara objektif ya, mengetahui potensi-potensi saya. Tidak asal comot ya. Beliau mengatakan, Pak, kenapa Bapak kok memilih saya untuk ikut tes kepala sekolah? Karena saya memandang penjenengan itu beda, tidak seperti yang lain. Dari guru SMP 2 Kawedanan 25 tahun direkom menjadi kepala sekolah ya. Dan langsung jadi. Ya tes mas. Tes. Alhamdulillah diterima, terus diklat 6 bulan. Alhamdulillah juga lolos. Kemudian penempatannya masih 2 tahun kemudian. Tapi waktu jadi kepala sekolah itu di mana? Waktu habis tes lolos masih bertempat di mana? Di SMP 3 Kawedanan. SMP 3 Kawedanan. Sudah kepala sekolah atau guru? Sudah kepala sekolah? Kepala sekolah atau kepala sekolah pertama di SMP 3 Kawedanan. Ketika di SMP 3 Kawedanan itu saya melihat sekolah ini luas. Luas berarti ini potensi, tapi tanahnya tidak subur, banyak semak-semak belukar. Kemudian semak-semak itu saya berpikir ini diolah bagaimana ya. Nah, pada saat upacara 17-an saya duduk berdampingan dengan seorang kepala dinas LH, namanya Pak Bambang. Iya, Bambang LH. Yang gendut itu. Ngobrol ya tugas di mana? Di SMP 3 Kawedanan.
ikut adiwiyata enggak? Saya enggak tahu adiwiyata itu apa. Terus akhirnya beliau menjelaskan gini-gini, nanti kalau ikut adiwiyata nanti dapat bantuan ini gitu. Oke Pak, siap, kami ikut gitu. Saya akhirnya ikut sekolah adiwiyata. Alhamdulillah oleh Pak Bambang itu dibantu benar, seperti kotak sampah, kemudian gerobak sampah. Iya, gerobak kayak apa untuk menarik itu dikasih itu, terus dikasih untuk membuat biopori. Dikasih itu setiap tahun dikasih. Iya. Pertama kali jadi kepala sekolah apa yang jenengan rasakan? Yang saya laksanakan pada saat itu, alhamdulillah itu banyak keberuntungan bersama. Pertama misalnya dapat proyek untuk merehab gedung. Bukan proyek, malah bukan rehab, tapi gedung baru, ya, gedung baru, dapat bantuan gedung perpustakaan. Sekolah itu. Ya, satu paket. Kemudian saya sebelumnya itu saya lulus penilaian kinerja guru BKG ya. Itu baik. Magetan terbaik atau mungkin saya Indonesia terbaik, dapat terbaik gitu ya. Saya akhirnya panggil ke yang nilai siapa itu? Kementerian langsung turun? Iya, kementerian. Mungkin sebelum nilai dia sudah terjun duluan lah, tanya. UKG, uji kompetensi guru pada saat itu. Uji kompetensi guru. Ya, UKG. UKG-nya tahun berapa ya? 2015. Tapi sampai sekarang masih ujian seperti itu, uji kompetensi guru. Sekarang namanya PKG, penilaian kinerja guru. Oh, ganti nama. Ya. Saat itu KG karena nilai saya baik, nilai saya 91. Waktu itu. Iya. Saingannya berapa orang? Oh, Indonesia toh. Indonesia itu ada. Indonesia. Tapi pemilihan itu tiap jurusan, tiap KPK. Ya tadi pernah dengar saya dengan kuliah pasti juara. Ya, di IKIP Surabaya. Di jurusan terbaik. IKIP Surabaya. Jurusan bimbingan konseling D3. Terbaik. Iya, pada saat itu saya ditawari ya, desain saya Saudara Parno, karena saudara mendapatkan predikat tulisan terbaik, saudara dapat 2 opsi, bisa melanjutkan tanpa syarat. Yang kedua, saudara ikut pengangkatan pegawai negeri gitu. Saya jawaban saya langsung saja ikut pengangkatan saja Bapak. Loh, nanti menyesal, nanti tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Hobi jenengan apa sebenarnya? Olahraga hobi gak? Olahraga hobi, sampai sekarang hobi saya olahraga. Olahraga ya? Iya. Kelihatan? Iya, olahraga. Umur berapa sekarang? 50? Saya 58. Kalau masa muda saya ikut bela diri. Nah, ya. Kelihatan fisiknya masih kelihatan. Tadi saya karate. Yang tadi lari tak lihat. Oke, dari kuliah sekarang SMP 3 untuk menjadi kepala sekolah, sekarang SMP 1 Parang. Dan pemirsa, Mas Parno ini juga seorang penulis. Iya. Ada beberapa bukunya. Jadi kalau pemirsa nanti pengen bukunya Mas Parno, langsung aja ke SMP 1 Parang. Siap. Koordinasi. Ada ini catatan seorang kepala sekolah, ini gambar beliau. Ada langkah jitu menjadi penulis hebat bersama Pak Kari juga Mas Parno. Iya. Ini ada salamnya. Bukan ini catatan itu. Ini ada lulus corona. Lulus corona ini berarti Magetan yang dirembuk itu. Bukan, saya sendiri. Oh, sampai lulus corona. Saya sendiri sakit kena corona. 21 hari tidak masuk sekolah, saya menulis catatan harian kepala sekolah. Itu catatan seorang kepala sekolah. Iya. Berbeda itu. Berbeda ya. Jadi gini, saya setiap hari menulis saat itu ya. Saat itu setiap hari menulis di blog. Oh, di blog, blog pribadi. Iya. Parno Muhammad blogspot.com. Biar gak hilang. Ya, tahun 1986. 87 maaf. 1987. Saya menulis di majalah Pramuka. Majalah Pramuka? Iya. Di mana itu? Jakarta. Oh, Jakarta. Saya kirimkan naskah saya. Saya ceritakan kegiatan Pramuka. Saat itu saya kemah itu bersama teman-teman. Itu saya tulis, saya kirimkan. Alhamdulillah dimuat dan dapat AR. Saat itu nilainya 7.000. Satu nilai, satu tulisan.
7.000. Ya, tidak enggak mudah juga bisa kalau masuk. Ini catatan harian ini sejarah mulai kecil dong? Bukan. Kalau sejarah mulai kecil saya ada buku yang belum tak bawa ini, namanya Perjuangan Hidupku. Itu memang dari kecil kan? Iya, iya. Dari kalau kecil. Ini catatan sebagai kepala sekolah. Catatan ketika jadi kepala sekolah, melihat fenomena kayak gitu, saya tulis, saya hubungkan dengan kata-kata hikmah dengan agama. Tahun berapa kemarin menjadi guru teladan? Tahun 2019 maaf 2011 ya, tahun 2019 2011 itu sudah kepala sekolah dong? Belum. Saya 2016 kepala sekolah 2016. Kepala sekolah 2016 itu waktu itu menjadi guru di mana? Ya SMP 2 Kawadanan itu. Oh situ masih yang 25 tahun itu ya? Ya. 25 tahun, lama loh. Ada yang ketika saya mendapat UKG nilai terbaik itu tadi, kepala sekolah saya gini, kalau ada guru saya yang nilainya 70 ke atas, tak gendong, gitu. Gendong tenang. Tidak saya bilang satu. Akhirnya saya digendong sungguh oleh Pak Pri itu. Tapi Pak Pri sekarang almarhum udah? Belum, masih sehat. Sekarang menjadi lurah di Banyudono, Ngrini. Wah, iya. Pak Pri Banyudono ini. Iya. Itu guru jenengan. Bukan, kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya. Saya anak buahnya. Saya wakaseknya. Gitu. Iya. Orangnya kenceng. Iya. Apa enengnya? Iya, saya banyak sekali nilai-nilai hidup yang saya teladani dari beliau. Kesederhanaan. Ya, kesederhanaan. Orang neko-neko. Ya. Akhirnya jadi kepala desa. Iya. Sampai sekarang tuh Pak Pri itu mobilnya ya Panther itu aja. Iya. itu mobil kedua itu. Ya, mobil pertama itu Kijang, yang kedua Panther. Motivasi hidup apa yang dengan terapkan sekarang? Saya, yang paling penting jelas ada agama. Agama ya? Ya, agama, karena agama itu akan memberikan arah perjalanan hidup yang benar, yang lurus. Ya. Berarti tetap agama. Ya? Agama tetap nomor satu. Harta benda itu nanti dulu ya? Oh iya, harus dipertanggungjawabkan harta benda. Apa yang dia miliki? Walaupun ini saya beli, beli kacang tata, ini bertanggungjawabkan ini. Saya punya uang, uangnya dari mana, dibelikan apa, untuk apa? Itu ya. Iya, jadi harus dipertanggungjawabkan. Ini tadi pakai baju pramuka acara apa? Ya, saya di samping sebagai kepala sekolah, saya juga menjadi tim teknis Warcap Magetan. Tim teknis itu ya gampangannya ya pelatih gitu ya. Pelatih untuk orang dewasa. Ya. Dan ini tadi acara apa? KMD. Banyak guru seperti KMD, kursus mahir dasar. Kursus mahir dasar dan itu harus dilaksanakan oleh guru. Ya. Yang bidang pramuka tadi. Tidak harus. Cuman kebanyakan guru itu kan menjadi pembina pramuka. Gitu ya. Ya. Lebih baik memiliki persyaratan lulus KMD. Di tingkat atas lagi ada KML, kursus mahir lanjutan. Ada gitu ya. Ada lagi di tingkat berikutnya KPD, kursus pelatih dasar. Kemarin sempat di SMP 1 Karangrejo toh, saya cari lupa terus ketemu hujan. SMP 2. SMP 2 ya? Iya, SMP 2. Saya mau meliput. Iya. Oh iya. Soalnya direhab bangunannya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah di situ saya kejar terus itu. Iya. Kok pindahnya Parang? Iya. SMP 1 Karangrejo itu menurut jenengan gimana? Kan di pinggir jalan raya. Iya. SMP 2 ya? Di sana saya mendapatkan keberuntungan juga. Iya. Ya, keberuntungannya apa? Yang pertama dapat rehab senilai 1,3 M. Akhirnya saya ikut menggambar. Jadi seperti apa gambar sekolah yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Itu saya wakili menggambar itu, sudah barang tentu juga koordinasi dengan guru-guru. Mari bersama-sama kita. 1 tahun ya Mas? 2 tahun di sana. 2 tahun ya.
Aku melihatnya kan di medsos terus. Iya, sekolahnya hampir-hampir itu atapnya ini sudah ada yang jatuh. Iya, apa namanya? Sudah sejak berdiri itu belum pernah direhab. Ada saat itu. Terus di Parang Satu sendiri di mana menurutnya? Itu juga sekolah pinggiran saya bilang. Iya. Sisir kidul paling mepet. Iya. Ponorogo gitu aja. Di sana itu alhamdulillah ya termasuk sekolah besar ya. Besar ya. Sekolah besar. Kalau di sana itu anak-anak itu prestasinya dalam hal voli. Voli pasti. Voli ya, voli itu ya juara 1 lah. Tapi ya kadang bergiliran dengan MTS lawan beratnya MTS 10 itu berapa? Ya, lawan beratnya itu ya terus terang itu. Ahlinya di situ guru-gurunya voli. Oh gitu. Ya, ahlinya di situ. Iya. Jadi lawan beratnya itu terus terang. Ya, tapi kadang sana tidak daftar, kami ikut, suka duka mas sebagai kepala sekolah. Dalam pertandingan biasa kalah dan menang itu kalau menurut orang yang pendidikan olahraga itu kan intinya sportif. Ya, jadi itu diajarkan menang atau kalah itu biasa. Yang penting adalah itu untuk mendidik orang menjadi orang yang sportif. Gitu. Kalau memang antum lebih baik daripada saya hormat, saya akui. Tidak boleh alah kayak jane gak ada apa-apa nih kayak gitu. Jadi apapun baik buruknya sebuah sekolah, itu kan tanggung jawab kepala sekolah. Suka duka kepala sekolah itu kan banyak. Ini yang menguatkan jenengan itu apa sih? Kadang-kadang gurunya yang mohon maaf. Ada selisih sedikit, kepala sekolah yang dipanggil, kepala sekolah yang dibully, kepala sekolah yang di macam-macam lah. Terus menyikapi gimana? Iya, hidup itu adalah perjuangan. Yang penting apapun yang ada itu adalah garis takdir dari Tuhan, dan garis takdir dari Tuhan itu mungkin satu pendidikan untuk orang itu agar nanti oleh Tuhan disiapkan untuk bagaimana masa depan. Jadi hidup menderita, hidup sengsara itu tidak masalah kalau dilandasi oleh pemahaman itu. Jadi itu sejatinya adalah dalam rangka Tuhan Allah mendidik orang itu untuk menjadi hebat di kemudian hari. Misalnya kita kalau menoleh ke belakang, riwayatnya nabi-nabi itu tidak ada yang enak terus sejak lahir sampai tidak ada. Selalu dihadapkan kepada permasalahan yang berat. Bahkan ada yang sampai digergaji kepalanya itu ada nabi mati. Iya, Nabi Muhammad itu juga sejak kecil bapaknya sudah meninggal, masih dalam kandungan. Umur 7 tahun ibunya meninggal. Berikutnya paman. Ikut paman itu kalau kita kita terapkan pada diri kita, orang ikut itu katakan mau makan aja kalau kenyang ya tidak berani, mau imbuh lagi tidak berani. Bukan isin, sungkan. Takut. Mas Warno mungkin kalau dan jenengan juga saya paham. Pesan buat guru-guru masyarakat Magetan sehingga Mas Warno seperti jadi apa? Mungkin bisa disampaikan. Kalau pesan saya tidak untuk masyarakat ya, saya itu belum apa-apa. Bukan diri sendiri. Bukan, untuk adik-adik saya. Atau generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Dahlan Iskan itu saya ingat. Dahlan Iskan. Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya pada posisi yang sekarang. Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya pada posisi yang sekarang, karena itu sejatinya adalah cara Allah untuk mendidik orang itu, untuk mempersiapkan tentang kehidupan di masa depan. Berarti apapun yang terjadi itu tergantung diri sendiri. Kamu jadikan merah, hijau, biru, risikonya kan kamu sendiri kan. Tapi aslinya ya tetap Allah. Kalau pemahaman yang tingkat tinggi
apapun yang kamu lakukan iya. itu kalau ada daun jatuh ya, itu saja kehendaknya Allah. Nanti jatuhnya melumah atau mengkurap, ini kehendak Allah. Apalagi kita manusia yang ini ditempatkan di mana, sekolah di sini, segala itu semua adalah 100% campur tangan Allah. Ya kita selalu berdoa itu agar apa namanya ditempatkan di posisi yang selalu beruntung lah. Beruntung itu, selalu beruntung. Iya. Orang yang hebat. Enggak gini, sebelum kita tutup, apakah itu, mohon maaf, Mbah kan ya wong sugih toh. Mbah buyut saya. Mbah buyut? Ya, Mbah buyut saya. Apapun zaman dulu kalau lurah itu kan pasti kaya. Ya. Ibu bapak ya, petani ya. Juga petani tanahnya banyak. Ya bukan banyak, kalau bapak tipe bapak saya ya cukup gitu aja. Tapi kan itu faktor juga. Bapak saya itu tidak pernah menjual apa namanya, bukan padi misalnya. Tidak pernah menjual padi, tidak pernah. Taruh rumah terus. Apa namanya, untuk misalnya ini cukup dimakan dimakan selama 1 tahun. Cukup untuk padi ya. Itu orientasinya kalau sekarang itu tidak orientasi market, tidak market, tapi adalah untuk keluarga, dimakan 1 tahun gitu. Sayuran itu apa namanya dari kebun, setiap hari ada, sesekali sampai diselingi dari ibu saya kan di pasar. Iya, itu belanja itu dari ibu saya. Ya. Mas Parno pesan buat adik-adik tadi. Iya. Sehingga Mas Parno bisa di sini. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda atau yang pertama agama harus baik. Agama harus baik. Yang kedua itu isi dengan keilmuan. Harus diisi dengan keilmuan. Ya. Punya ilmu. Iya, punya ilmu. Agama punya ilmu. Sekolah sebaik-baiknya menuntut ilmu dan sebagainya. Itu penting. Terus yang ketiga attitude itu sopan santun, sikap, tingkah laku, itu penting. Itu ada yang apa namanya kan tokoh yang mengatakan begini, Helmi Yahya. Anda lulusan terbaik dari perguruan tinggi, punya sertifikat ini. Artinya punya sertifikat itu bisa ini. Tapi apabila attitude Anda rusak, buruk, sejatinya Anda sudah tidak diperlukan oleh perusahaan, gitu, oleh instansi, kayak gitu. Attitude nomor 1 juga itu. Iya, 3 itu satu kesatuan. Agama, ilmu, attitude. Tiga aja. Pemirsa Laut TV, agama, ilmu, attitude. Ini pesan Mas Parno, dan semoga bisa selalu diresapi sama anak muda sekarang, masyarakat juga, teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan dengan Mas Parno pagi ini bisa menjadi contoh, Mas. Guru yang lain harus semangat, jangan patah arang. 25 tahun jadi guru itu tidak sedikit dan akhirnya mendapatkan hasil. Iya, alhamdulillah. Itu ya. Dengan gaji tidak tahu dulu berapa persen. Ya, saya pertama itu 87.000. Tapi saya selalu punya pendampingan dalam ekonomi ya. Saya punya pendampingan. Jadi saya pada saat itu jadi guru umur dengan gaji itu, saya jualan kain, jualan sepatu ini, ya, jualan kulaan di pasar Klewer, dibawa ke sini. Sepatu dari jalan Sawu, saya kirim ke Kalimantan. Itu saya mendapatkan laba lebih banyak daripada gaji saya. Itu yang bikin kuat. Ya, terus usaha itu terus. Tapi kadang usaha ini tidak terus ya, nanti diganti usaha berikutnya. Ada usaha. Iya, ada usaha. Ternak kambing, kayak gitu. Terus percetakan pernah itu ya. Percetakan itu buat undangan, nyablon. Ya. Saya nyablon. Padahal guru juga. Jadi guru. Dilakukan ketika sore hari, ketika hari Minggu, kayak gitu. Tapi Ibu selama ini selalu mendorong, mendukung. Oh iya.
jadi MC MC. Jadi MC menulis buku ini itu akhirnya mengarahkan apa namanya pikiran kita itu kayak terformat gitu. Terformat itu ada pendahuluan, ada pembukaan, ada isi, ada penutup kayak gitu. Gitu ya. Kalau MC itu melatih seseorang untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Kalau sekarang namanya public speaking gitu lah kira-kira. Berarti itu kalau kursus itu berarti suatu bisa diambil dong dari narasumber public speaking ya? Bisa. Pemirsa Lalu TV nanti siapin aja narasumber public speaking. Ada buku saya tentang MC. Ada juga ya? Iya, tentang MC Pranotosoro dan Pamedar Sabdo. Pranotosoro dan Pamedar Sabdo. Iya, bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa. Nah, ini sih harus dipelajari semuanya ini. Oke Mas Arno, bincang pagi ini semoga kita nanti bisa lanjut. Iya, terima kasih Mas Agus. Saya bisa ke SMP sana, nanti bisa keliling ke rumah. Siap. Dan apa yang saya lakukan ini semata-mata untuk memberi contoh buat masyarakat Magetan. Iya. Tidak ada proses yang kita lalui itu gagal. Iya. Yang penting prosesnya jalan dengan baik, jalani. Hasilnya pasti baik. Tapi kalau nggak mau berproses, ya udah diam aja. Iya. Dan kamu nggak dapat hasil. Iya, betul. Satu iman, dua ilmu, tiga attitude. Ya. Iman, ilmu, attitude. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus.